Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusumawardani, NPM 19751060, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan metode pembayaran ekspor dari mata kuliah Perdagangan Internasional. Metode pembayaran ekspor terbagi menjadi 4. Yang pertama, advance payment, yaitu cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga, open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat, consignment atau konsinyasi, pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya, letter of credit atau LC. Tujuan penggunaan LC untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi letter of credit atau LC yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya, keuntungan menggunakan letter of credit atau LC. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahannya menggunakan letter of credit atau LC, yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pembukaan letter of credit atau LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembuka letter of credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir atau late shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo LC expired date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah LC akan disampaikan per surat atau mail atau tele atau kabel atau swift. Yang ke-16, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam LC, yang pertama, pembeli atau importir. Yang kedua, penjual atau eksportir. Yang ketiga, bank pembuka atau penerbit LC. Yang keempat, bank penerus LC. Yang kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Yang keenam, bank pembayar. Yang ketujuh, bank yang menegosiasi. Yang kedelapan, bank yang diminta mengganti pembayaran atau merimburs. Pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam LC ada 5. Yang pertama,
pertama perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan, yang kedua bea dan cukai atau pabean, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat badan-badan pemeriksa, dan yang terakhir badan-badan penelitian lainnya. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Yang pertama, authentic LC, yang kedua applicant, yang ketiga issuing bank, yang keempat date of issue, yang kelima date and place of expiry, yang keenam transferable credit, yang ketujuh confirmation, yang kedelapan amount, yang kesembilan availability, yang kesepuluh draft, yang kesebelas partial shipment and transshipment, yang kedua belas insurance, yang ke-13 transport details, yang ke-14 description of goods, yang ke-15 trade terms, dan yang terakhir presentation period. Selanjutnya dokumen utama dalam LC, yang pertama draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of loading, yang keempat packing list, dan yang terakhir polisi asuransi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.